Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga di bulan Ramadan ini kita selalu diberi kesehatan, menambah amal ibadah kita, dihapuskan semua dosa-dosa kita. Amin ya robbal alamin. Ada yang WA, SMS sudah lama tapi saya lupa jawabnya. Lupa saya memberi solusi, lupa saya memberi jawaban karena terlalu banyak kegiatan yang saya jalani untuk beberapa bulan ini. Jadi ada kawan WA, SMS, Pak, saya ini pinjam uang oleh seseorang, pinjam uang sama seseorang. Memang sebelum pinjam itu saya buat kesepakatan, saya buat perjanjian, apabila dalam waktu 1 tahun saya tidak bisa membayar, sawah saya, kebun saya akan disita, Pak, akan diambil sama dia. Saya pinjam uang 100 jutaan, sudah bayar sih Pak, kurang lebih 30 juta. Memang masih kurang. Nah, saya itu ada kesepakatan apabila dalam waktu 1 tahun tidak membayar, sawah saya dan kebun saya diambil. Bagaimana Pak ya, sedangkan sawah dan kebun saya lebih harganya dari saya pinjam uang itu. Oke. Apabila ada perjanjian, ada kesepakatan, itu ranahnya perdata. Jadi tidak bisa juga dengan dasar ini saya ada perjanjian sama kamu, ini kita ada kesepakatan sama kamu, tanah kamu, sawah kamu saya sita, saya ambil karena sudah 1 tahun tidak bayar karena sesuai perjanjian. Nggak bisa. Jadi tidak bisa kesepakatan menjadi dasar, atau tidak bisa perjanjian menjadi dasar untuk eksekusi. Bisa menjadi dasar eksekusi diajukan ke pengadilan. Mohon maaf, ada sesuatu. Bisa diajukan ke pengadilan dengan dasar tadi. Jadi yang dapat eksekusi, yang dapat mengambil itu atau eksekusi tadi adalah pengadilan. Pengadilan, tidak bisa perorangan, tidak bisa juga dibilang penggelapan, penipuan dan sebagainya, tidak bisa. Itu keperdataan. Jadi proses nunggu dulu di sidang, ajukan permohonan. Kalau orang itu ingin mengeksekusi, ajukan permohonan ke pengadilan. Dia tidak bisa juga langsung dengan dasar dasar perjanjian kesepakatan langsung eksekusi. Oke, tidak bisa. Saya pastikan tidak bisa. Itu perdata, bukan ranahnya pidana. Nggak bisa dia ujuk-ujuk membawa teman polisi atau tentara atau preman, nggak bisa. Kalau polisi tentara ngerti hukum, kayaknya nggak akan mau. Itu oknum-oknum aja yang nekat. Mungkin dia ngajak preman, atau dia ngajak preman lah ya, dia ngajak preman untuk diskusi. Kalau dia bawa aparatur negara, kayaknya sih nggak mungkin aparatur negara ngerti hukum. Ada juga yang nekat tapi yang nekat tapi tidak tahu, itu oknum ya. Oke, jadi jelas tidak bisa eksekusi tanpa pengadilan. Yang dapat mengeksekusi pengadilan. Ada beberapa minggu yang lalu di Tangerang Selatan. Jadi orang ini pinjam, orang itu beli rumah melalui bank. Harga rumah itu kurang lebih 1 miliar. Kurang 100 juta. Karena keadaan COVID dan sebagainya, dia tidak bisa bayar. Tiba-tiba eksekutor datang. Wah, diangkutin semua, baju, tabungan, semua, kompor TV diangkut semua pakai truk sama eksekutor itu. Sampai viral di Tangerang Selatan itu. Terus istrinya, karena sahabat saya, suaminya juga sahabat saya, telepon konsultasi, bagaimana Pak, bla bla bla. Ketemulah sama saya terbang ke Tangerang Selatan, cerita
saran saya akhirnya dilaksanakan. Alhamdulillah saya dengar dapat informasi minggu-minggu ini sudah ketangkap semua sama otak pelakunya. Alhamdulillah ya. Jadi tidak bisa begitu saja mengeksekusi, tidak bisa begitu saja ngambil barang dengan adanya kesepakatan. Beda kalau dipanggil, Pak, Bu, ini kesepakatan ini minggu depan berakhir, bagaimana, keluar atau upaya hukum. Nah, kalau Bapak keluar buat pernyataan, dibuat AJB atau jual beli, atau dibuat surat kuasa jual dan kuasa menguasai fisik, nggak apa-apa, nggak ada pidananya karena sudah sama-sama sepakat. Nggak perlu juga putusan pengadilan, nggak perlu juga ajukan ke pengadilan ya. Jadi kalau hanya dengan selembar kertas, hanya dengan sebuah perjanjian kesepakatan tidak bisa. Bisa kalau ada waktu perjanjian. Waktu perjanjian itu dibuat dalam waktu 1 tahun. Apabila tidak membayar, bahwa rumah ini milik saya, dibuat juga surat lagi, buat akte jual beli sementara, dibuatnya lagi surat kuasa menguasai dan menjual. Nah, itu ada 3 tempat surat bisa gitu loh. Makanya kalau minjem duit itu ya harus pinter-pinter dengan surat. Yang bagusnya sih ke notaris, notaris yang buat bagus. Kalau notaris itu sudah memang faknya membuat perjanjian, buat kesepakatan, diaktakan ya. Jadi sekali lagi, tidak bisa begitu saja ada kesepakatan, ada perjanjian, dia eksekusi. Tidak bisa eksekusi itu hanya pengadilan. Suruh ajukan ke pengadilan aja, suruh pengaji pengadilan ya. Biasanya yang begini-begini itu rentenir dalam waktu sebulan 2 bulan tidak bisa eksekusi sama rentenir. Nah, itu jangan mau sekarang, jangan mau. Apabila ada rentenir yang nakal, bisa telepon saya, bisa WA saya punya Satgas anti rentenir di Kecamatan Trimojo. Nah, Satgas anti rentenir siap, mereka berjuang untuk membasmi rentenir yang nggak benar. Pokoknya telepon saja. Mungkin ada yang belum pegang nomor handphone saya, bisa dicatat 08211 0934 469. Saya ulang, 08211 0934 469. Oke, saya Tony Sastrajaya, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, fraksi Demokrat. Dulu saya seorang pengacara, terakhir saya Vice Presiden Kongres Advokat Indonesia, pernah juga menjadi Ketua DPD KI Provinsi Banten. Dulu seorang pengacara, sekarang cuti, tapi saya masih punya kantor saya di Bandarjaya ada, di Tangerang Selatan ada, di Jakarta ada ya, di Lampung ada. Jadi cuti kantor ada. Apabila ada rekan-rekan butuh konsultasi hukum, telepon saya aja nggak apa-apa. Ini bukan promosi. Kalau kode etik promosi, kalau ini cuman memberi solusi karena saya sebagai anggota dewan, saya memberikan solusi untuk masyarakat khususnya Lampung Tengah. Saya berharap hukum menjadi panglima. Walaupun langit runtuh, kebenaran keadilan harus ditegakkan. Allah yes. Sengaja pakai Esa. Warga Esa. Salam sedulur semut ireng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.